kamu sesat. Sebab hari kebangkitan orang tidak kawin mengawin. Orang nanti itu akan hidup seperti malaikat. Malaikat itu nggak ada yang ceratrut. Karena malaikat itu nggak ada kelaminnya. Ya. Jadi Oke. Matius Jadi 22 ayat 30. iya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini Matius mau tanya, Kak. Ya, Kalau kita kan sudah mati kan, nanti kan ada yang masuk neraka, ada yang masuk Firdaus. Jadi kalau saya belum nikah gitu, masuk surga atau gimana? Atau ada kerabat saya kan yang beragama Kristen, dia kan belum nikah. Apakah dia sendirian di surga itu atau gimana? Ataukah ada pasangannya nanti? surga itu nggak ada kawin mengawin, bro. Jadi bagaimana Orang Adam itu akan hidup. Coba Pak Irwan nanti carikan ya. Kita ini Yesus sendiri bilang ya, kamu sesat. Sebab hari kebangkitan orang tidak kawin mengawin. Orang nanti itu akan hidup seperti malaikat. Malaikat itu nggak ada yang ceratrut. Karena malaikat itu nggak ada kelaminnya. Ya. Jadi Oke. Matius Jadi 22 ayat 30. iya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Iya. Matius 22 ayat 30. Jadi jangan kamu nanya kalau saudara saya belum nikah. Rasul Paulus itu nggak nikah. Iya, maksudnya Rasul lagi- Yohanes itu tidak nikah. Ya, Nggak masalah. Yohanes nggak menikah. itu ya, Kak. Yohanes sudah Saya menikah. mau sambung lagi. Jadi kan Nabi Adam kan waktu di Taman Eden kan dijumpakan sama Hawa. Gitu. Dijumpakan. Hei, Maksudnya di Adam dengan Hawa itu tidak dijumpakan. Memang Hawa itu berasal dari Adam. Aduh iya, deh. sebab Adam kan itu tidak. Makanya dikeluarkanlah Siti Hawa dari tulang rusuk Adam gitu. Nggak ada si Siti di situ Adam- deh. Siti di Iya, situ. Hawa. Apa itu Siti? Hawa. Jadi kan Adam kan kesepian. Apakah nanti ada yang masuk ke surga itu kan Adam merasa kesepian. Jadi apakah dia sendiri juga ataukah dia mempunyai Kau nanya, pasangan? bentar aku nggak ngerti. Kau nanya apa sih? Gini, maksud saya kalau ada yang masuk surga, apakah dia sendirian juga di surga? Sudah di bumi dia sendirian jomblo, masuk ke surga jomblo juga. Kapan? Kalau Adam itu jomblo di sorga ya, terus kau ini dari mana deh? Kalau Adam itu jomblo waktu di bumi, terus kau ini keluar dari mana deh? Dari punggungnya kayak ketombe. Ya, Lu maksud kita ini saya semua ada, Begini, kan karena adanya Hawa. Makanya Kan dikatakan perempuan berasal dari laki-laki, laki-laki berasal dari perempuan. Itu kesetaraan itu. Makanya anaknya Adam dan Hawa yang laki-laki itu berasal dari si Hawa. Ada itu ayatnya di Kejadian. Oh, kok Iya. kira Adam jomblo? maksudnya Kapan hari Adam jomblo? Waktu Nabi Adam di surga kan dia kan kesepian, diberikanlah Mana ada Adam di surga? Taman Eden. Ini aku nggak ngerti kitab karanganmu ini, dongengmu ini aku nggak ngerti, nggak ada ini kisah ini nih. Nggak ada dongeng kayak gini nih di Alkitab kami. Oh, kalau dongengmu jangan bawa lah ke sini. Adam dari sorga. Kapan hari Adam di sorga? Adam itu di bumi diciptakan. Ya, nggak Bukan. ada. Adam itu digelindingkan itu dari sorga ke bumi, nggak ada. Entah dari mana itu ceritanya itu. Berarti Adam diciptakan di bumi ya, Kak? Ya, Bukan di Taman Eden, bukannya. lo Taman Eden itu ya di bumi. Oh, Taman Siapa Bang. bilang? Bumi ini Taman Siapa Eden. bilang Taman Eden? Loh, Taman Eden itu letaknya di bumi. Tadi kan udah dijelasin ya Pak Erben ya. Oh, Ada sungai Efrat, Tigris. Kemana aja sih Dek? Kau ini nyimak nggak sih Dek? berarti bukan diturunkan Nabi Adam ke bumi begitu, enggak, bukan. Emang diciptakan di bumi. Oh, ya. Menciptakan di bumi ya.
Berarti yang mati itu nanti kan kalau sudah mati selesai hari penghakiman langsung ke surga atau ke Taman Eden? Loh, udah dibahas tadi tuh bro. Oh, Tadi kan kalau orang mati ke Firdaus atau ke Tartarus. Dari Firdaus dibangkitkan masuk surga, dari Tartarus dibangkitkan masuk neraka. Kan udah tadi. Yang di Tartarus itu orang-orang fasik, orang-orang nggak percaya Yesus, yang memusuhi Yesus seperti Miriam bambu, gitu. Tapi kalau yang di Firdaus itu orang yang cinta Yesus, I love you sama Yesus, itulah di Firdaus. Dibangkitkan Yesus lah dia nanti masuk surga, bahagia dia di sana. Gitu. Udah dijelaskan tadi bro. Simak ulang dong baik-baik kak. iya. Aku nggak paham maksudnya kok Nabi Adam di bumi ya diciptakan. Setahu aku. Ya, jadi itulah bro yang harus kau tahu. Jadi kalau di Kristen itu Adam itu diciptakan di bumi karena dia diciptakan dari debu tanah. Emang di surga ada debu tanah gitu? Karena gini ya bro, sorga itu adalah Allah. Memangnya Allah itu mengandung tanah? Sorga itu adalah Bapa. Itu makanya Yesus itu berkata gini ya, aku datang dan keluar dari Bapa, aku dari sorga. Loh, sorga itu ya Bapa. Masa di dalam Bapa ada tanah? Kan nggak gitu. Jadi memang manusia itu diciptakan di bumi. Ini berkuan menurut kitabnya orang Kristen ya. Kitab Musa ya Pak Erben. Musa menuliskan demikian. Gitu bro. Oke, ini ada penuntut ilmu, silakan. Kak, mau nanya kak. Ya, silakan. Kak, itu nanti yang di hari penghakiman tuh siapa yang menghakimi? Yesus. Dalam rupa manusia atau bukan? Iya dong. Manusia dan ilahi itu tidak akan terpisahkan. Sebab sama seperti dia terangkat, dia juga akan turun dengan cara yang sama. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Jadi dalam rupa manusia yang seperti waktu dulu itu abad 1 Waktu dia inkarnasi, Allah dan manusia. Dalam kodrat keilahian dan kemanusiaannya. Kolose 2 ayat 9. Siap Pak Magen, thank you. Oh gitu. Terus bagaimana? Karena Bapak tidak menghakimi, melainkan menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Ya. Yohanes 5 itu ya Pak Erben ya? Nih. Oke, sebentar ya. Saya bacain. Nih. Sesungguhnya ini ya, sebab Bapa mengasihi anak, ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan ia menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dia kehendaki. Nah, ini maksudnya dalam satu hakikat Allah. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakimannya seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa yang telah mengutus dia. Ini kesatuan hakikat. Ya, makanya di ayat 30 yang dikatakan gini ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada anak, anak menghakimi menurut kehendak Bapa gitu. Itu kesatuan hakikat ilahi tadi. Itu maksudnya. Oke. Waktu di surga kita bisa lihat Bapa atau enggak? Enggak, Allah itu tidak kelihatan. Yang kita lihat itu adalah kemanusiaannya Yesus. Sama seperti ketika firman itu turun ke dunia, diutus ke dunia, yang dilihat orang-orang saat itu hanya kemanusiaannya. Tetapi lihat pekerjaannya Yesus, pekerjaan ilahi. Membangkitkan orang mati, membuat mata bagi orang yang tidak memiliki mata, menyembuhkan orang yang lumpuh, pendarahan gitu. Makanya ketika Yesus berkata gini,
pergilah, dosamu sudah diampuni. Marah di situ orang Yahudi, orang-orang Israel itu. Loh, yang bisa mengampuni itu hanya Allah. Kenapa kau dalam rupa manusia tetapi mengatakan kamu mengampuni gitu loh. Makanya dia dirajam, dilemparin batu. Itu. Jadi dia adalah yang ilahi dalam rupa manusia. Keilahiannya tidak dilihat karena tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Gitu. Tetapi pekerjaannya itu adalah pekerjaan ilahi. Gitu. Berarti Coba bayangkan. sampai kapanpun walaupun kita di surga, walaupun sudah di Allah surga, kami itu tidak bisa kelihatan. Tidak. tidak Yang bisa kami terlihat. lihat itu adalah kemanusiaan yang membalut keilahiannya Sang Firman ini. Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Makanya dia dikatakan bukan diciptakan tetapi inkarnasi, masuk ke dalam daging. Jadi keilahian itu ada di dalam kemanusiaannya itu. Keilahian itu nggak bisa dilihat. Seperti itu. Tapi dia tetap ilahi. Makanya Yesus itu selalu berkata gini kan. Dan lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Songong dia ngomong kayak gitu. Makanya dia orang Israel tuh marah sama dia. Kau ngaku-ngaku Allah gitu loh. Terus dia juga bilang, aku mengutus malaikat-malaikat. Oh, ini kan pekerjaan Allah. Lalu dia juga bilang, sebelum Abraham jadi, aku adalah aku. Itu adalah perkenalan Allah pertama kali dengan Musa. Ketika Musa menanyakan kan, siapakah namamu? Ku perkenalkan kepada bangsa Israel ini. Ditanya Musa kan, aku adalah aku. Itu juga yang dijawab Yesus ketika orang-orang Israel itu menanyakan dia, bagaimana mungkin umurmu belum 50 tahun tapi kau bilang Abraham sudah melihat hari-harimu dan Abraham bersuka cita. Yohanes 8 ayat 58 ini. Yesus mengaku itu, sebelum Abraham jadi, aku adalah aku. Langsung orang Israel saat itu melempari dia dengan batu, dirajam, mau dirajam dia. Gitu. Jadi dia itu berkali-kali dia mengaku Allah. Kenapa Perbuatan itu perbuatan orang Israel, Allah. kok orang Israel tidak mengakui? Pelan kan harusnya Karena kan di kitabnya ada. Karena rupanya manusia. Tapi kan harusnya ada dong nubuatannya Dilihat kalau dia akan begini turun. nih, orang Israel ini kan orangnya nggak goblok, nggak gampang percayaan, ya. Dia nggak gampang, denger wahyu gini-gini, percaya. Nah, dia nggak kayak itu orang Israel ini. Udah sering nengok mukjizat, tetapi mereka tidak menjadi percaya. Sampai apa? Kalau mukjizat itu terlalu receh. Sampai dia mati dan bangkit, baru murid-muridnya itu menjadi percaya semuanya. Nggak ada, karena apa? Yang diharapkan manusia itu bukan mukjizat. Yang diharapkan manusia itu bukan sesuatu yang wow jangka pendek, bukan. Tetapi apa? Makanya sabar. Makanya kenapa orang-orang itu mencari Tuhan? Karena mereka takut mati. Harapan mereka adalah mereka dibangkitkan. Nah, Kristus ini ketika dia berkata-kata demikian, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan dan akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Orang-orang tuh gak ada yang percaya. Bahkan murid-muridnya juga gak percaya saat itu. Kenapa? Karena mereka itu masih ditutupi selubung. Segitu mereka udah ngelihat mujizatnya begitu banyak, ya, dari yang laju harus dibangkitkan. Karena itu, apalagi ini orang-orang sekarang ini yang goblok ini ya, cuman dengar katanya, aku dapat wahyu begini-gini, terus percaya, ini goblok. Orang Israel tuh gitu, karena mereka berpikir, gitu. Sampai mereka melihat dia bangkit, baru di situ mereka percaya. Sesungguhnya dia adalah Allah. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa membangkitkan dirinya sendiri sesuai dengan apa yang dia katakan. Makanya Thomas saat itu yang nggak percaya ya, ini Thomas termasuk murid yang paling degil. Sebelum aku mencucukkan jariku ini ke tangan yang bekas dia disalibkan itu, sebelum kucucukkan ke lambung dia yang pernah ditusuk waktu dia disalib itu, gak akan percaya aku. Begitu dia buktikan, langsung dia sujud mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dari situlah mereka menjadi percaya dan mereka benar-benar menerima kuasa itu. Akhirnya apa? Para rasul itu menerima kuasa yang sama seperti yang dilakukan Yesus. Makanya Paulus bisa menghidupkan orang mati. Petrus juga menghidupkan orang mati, namanya Tabita, namanya yang satu lagi Eutikus.
Mereka mengusir setan. Mereka menjadi sama seperti Kristus. Diberikan mujizat sama Yesus. Gitu. Tapi kan ada yang juga yang sebagian tak percaya ya. Kalau Ada. itu Karena apa? Mesias. Ya, itu hanya segelintir orang-orang Farisi, ada di Yohanes 12. Ya, sedikit sekali, sangat sedikit. Tetapi yang percaya itu ribuan. Bahkan pembaptisan pertama itu 5.000 orang bertobat. Lalu berikutnya. Kamu bayangkan orang Israel ini berapa jumlahnya? Sekian ribu tahun, jumlah orang Israel itu berapa? Berapa orang? Ya, 1/10 dari orang Kristen pun nggak ada. Sedikit sekali yang tidak menjadi percaya. Tetapi yang menjadi percaya, yang orang-orang Israel itu kemana? Keluar dari Yerusalem itu dan memberitakan keselamatan itu. Jadi banyak orang yang percaya. Makanya dari abad 1 sampai abad 3, itu Paulus belum menjadi percaya juga itu. Nah, di situ mereka itu dianiaya habis-habisan. Tapi banyak juga yang menjadi percaya. Kenapa? Karena murid-muridnya itu diberi kuasa. Mereka menyembuhkan, menghidupkan, mengusir setan, ya, membuat orang jadi bertobat. Itu banyak sekali mujizat-mujizat mereka sampai detik ini. Gitu. Kalau berarti yang sampai saat ini tidak percaya masih menunggu Mesias dong ya? Iya, mereka itu orang-orang yang bodoh. Berarti Iya, mereka itu orang-orang yang sombong. Ya, mereka itu Oke, berarti- yang ini. Loh, ini kok gini sih? Jadi gini. Kok jadi deket banget? Gimana nih? Aku harus menjauh. Iya. Wah, ini kayak yang Bang Meta kemarin ini. Keluar dari ini. Oke, tak matiin dulu. Kenapa? Enggak kok jadi deket banget ini aku. Aduh. Dah, biarlah. Gimana bro? berarti yang orang Israel yang sekarang yang masih paham Yahudi, berarti mereka masih menunggu Mesias yang anggapan mereka belum turun gitu ya? Ya, mereka itu antikris. Mereka itu bikin agama baru. Mereka itu tidak di tempatku tuh. Oh, di tempat kalian tuh bagus. Oh, tempatku ini sih. Loh. Ya udahlah. Di viewers enggak? Oke. Enggak apa-apa. Iya, jadi mereka itu membuat agama baru. Orang Yahudi yang sekarang ini bukan Yahudi. Suaranya hilang Kak. Mereka nggak punya imam bahkan. Mereka nggak punya bait Allah. Ya itu agama baru yang sekarang ini, agama baru itu. Namanya Yahudi Rabbinik. Itu buatan orang-orang, bukan orang Yahudi sebenarnya. Ya. Jadi orang Israel yang sekarang ini tuh bukan Yahudi. Itu adalah bikinan orang-orang Rabbinik. Gitu. Termasuk yang Zionis itu Kak. Iya. Iya, Oke, itu agama baru sih. Agama mereka itu baru ada di abad 10. Jadi yang tertua itu ya Kristen. Kristen itu adalah Yahudi. Yahudi yang sebelumnya. Yahudi penggenapan. Mereka itu kalau bisa dibilang ya, mereka menyembah Allah tetapi dalam kemunafikan. Hilang apa itu? Ada lagi yang mau ditanya bro? Halo. Oke, itu aja dulu. Ini suaraku nggak ada Yang ya lain Pak? coba. Oh ada. Oke. Itu dulu. Sementara yang lain dulu. Fatma itu siapa Kak? Ya, thank you bro.